Yuk kita merenung sama-sama. Saya dulu juga nggak nyadar Bu kalau manusia itu hanya dipanggil 3 kali saja. Panggilan yang pertama adalah panggilan adzan, hayya 'alas shalah. Sing nang sawase wong atasane asar jam 3 ae kok. Mari ngono sing turu sik dilungkas bablas. Kalau panggilan sholat bisa kita abaikan, oke, gak apa-apa. Karena pertanggung jawabannya kelak adalah di akhirat. Allah tidak akan mengganjar kita di dunia. Kita bisa lalai dengan panggilan adzannya Allah. Kita bisa tinggalkan sholat 5 waktu, yang mana itu adalah perintahnya Allah, yang mana itu gratis tanpa ada biayanya, masih kita tinggalkan dengan alasan apapun itu. Lalu bagaimana dengan panggilan Allah yang kedua, yaitu panggilan ke Baitullah? Di situ ada uangnya Bu. Sebenarnya gratis kalau sampai tinggalnya di Arab Saudi. Tapi karena panjenengan tinggalnya di Indonesia, panjenengan harus naik pesawat dulu, harus sewa hotel dulu, harus sewa bis dulu, harus makan dulu. Disinilah adanya biaya. Jika panggilan untuk sholat bisa kita lalaikan, bisa kita remehkan yang tanpa biaya, lalu bagaimana dengan panggilan Baitullah yang ada duitnya? Masihkah kita berlindung dari kata tidak mampu? Tadi sudah saya bilang, jika hajimu masih lama, segeralah berumroh. Jika berumroh biayanya belum cukup, segeralah mendaftarkan diri dengan 3,5 juta. Jika 3,5 juta uangmu juga belum cukup, akadlah semampunya. Karena Allah mempermudah kita Bu. Tinggal hati kita mau atau tidaknya. Lalu panggilan Allah yang ketiga, panggilan apa Bu? Kerahmatullah. Ketika panggilan Allah yang ketiga ini datang, mau lari kemana kita? Mau sembunyi kemana kita? Sudah tidak ada ampun Bu. Dimanapun kita sembunyi, kemanapun kita lari, malaikat Israel akan datang mencabut nyawa kita. Ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Mau berumrah sudah gak bisa, mau sedekah sudah tidak bisa, mau berhaji sudah terlambat. Mumpung masih ada waktu, mumpung belum datang malaikat Israel mencabut nyawa kita. Karena syarat mati tidak harus menunggu tua, syarat mati tidak harus menunggu sakit. Jadi sejatinya kita hanya dipanggil tiga kali saja. Panggilan sholat bisa kita remehkan, panggilan ke Baitullah berat biayanya, berlindung dari kata tidak mampu. Lalu panggilan ketiga sudah tidak ada ampun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah. Semoga ketika panjenengan melihat ada keranda mayat, Allah bukakan mata hati panjenengan. Ayo daftar Bu, berapapun sesuai kemampuan panjenengan, jangan nunggu sempurna. Kalaupun daftar 50.000 seumpama meninggal dunia, pahala umroh dapat Bu. Karena Allah tahu kok mana yang serius, mana yang hanya kepengen. Dan di sini saya akan memperlihatkan sebuah video yang akan menjadi tamparan untuk kita semua. Tapi di video pertama kita adalah, kalau di dalam hati kita Baitullah masih belum menjadi angan-angan, coba lihat kedua orang tua kita yang masih hidup, yang sudah tua renta. Tidakkah kepengen kita memberangkatkan mereka Bu? Jangan sampai menyesal seperti saya. Saya dulu merasa ibuku masih muda, lama ibuku sih enom gampang. Ternyata ibu saya meninggal di usia muda Bu. Waktu itu sudah saya bayar untuk umrohnya, umroh Ramadan. Qadarullah pandemi datang dan ibu saya meninggal ketika pandemi. Itu hati saya menjerit, ya Allah, kuasamu sungguh luar biasa. Kau cabut orang yang aku sayangi, Kau cabut surgaku. Aku belum memberikan hadiah terindah selama hidupnya, tapi Kau sudah ambil duluan ibu. Nah di sini Bu, saya akan perlihatkan sebuah video seorang anak yang menggandeng ibunya umroh. Bukan hanya umroh Bu, tapi
ibunya digendong. Saking cintanya kepada sang ibu dan memberikan pembaktian kepada ibunya. Bisa kita lihat seorang tua renta itu adalah ibu kita. Ini ada seorang anak, kebetulan ibunya ini lumpuh, pakai kursi roda. Lalu sang anak menggendong sang ibu mendekat ke Ka'bah, karena anaknya pengen ibu itu merasakan wanginya kiswah Ka'bah. Karena sang anak itu pengen ibunya itu bisa merasakan betapa lembutnya kain kiswah Ka'bah, dan berdoa langsung di bawah pintu multazam di mana tidak ada doa yang tertolak. Di situ ketika Ka'bah sudah ada di hadapan sang ibu, sang anak pun berucap, "Wahai ibu, coba lihat, di depanmu sudah ada Ka'bah. Ini adalah impianmu yang kau tunda dulu demi engkau bisa membesarkanku dengan penuh kasih sayangmu. Engkau sekolahkanku, engkau berikan aku uang jajan, engkau rela berkorban demi aku semua, sehingga engkau menunda impianmu untuk bisa ke Baitullah. Hari ini, detik ini, Ka'bah sudah ada di hadapanmu. Ini adalah impianmu yang kau tunda dulu, ibu." Dan di sini ada video sambungannya. Ada seorang tunadaksa. Beliau adalah seorang loper koran. Berapa sih penghasilan penjualan koran? Saya rasa masih besar penghasilan panjenengan. Tapi karena beliau menjadikan Baitullah sebagai